Pelatihan Santri Pelangi Iwamit On Air. Kelompok Belajar Cempaka Tercinta, episode ke-27 dengan judul Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4. Orang-orang Quraisy geram melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin memperluas dakwahnya hingga sampai ke pelosok Mekah. Akhirnya mereka penasaran dengan Tuhan yang beliau sembah dan bertanya-tanya tentang sifat-sifat Allah. Setelah turun wahyu yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memperluas dakwahnya. Kali ini bukan hanya kepada kerabat dan sahabat dekat, namun juga kepada orang-orang musyrik yang tersesat. Namun hasilnya belum maksimal. Tidak sekali dua kali mereka mengacukan ajakan Rasulullah untuk meninggalkan berhala. Padahal beliau sudah menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak berguna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah dan dijadikan tempat bersandar. Pergilah kau Muhammad, kami muak mendengar dakwahmu. Lagi pula, kami datang kemari ingin fokus beribadah dengan Tuhan-Tuhan kami. Orang-orang Quraisy yang mau mendengarkan sebagian besar kaum Quraisy masih menganut ajaran nenek moyangnya. Mereka menjadikan berhala sebagai perantara untuk beribadah kepada Tuhan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan membuat mereka tersadar, tetapi justru menimbulkan kebencian. Kaum musyrik menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan ajaran atau tradisi turun-temurun. Kebencian mereka membuat mereka ingin mengusir Nabi Muhammad yang dianggap tidak punya rasa takut pada mereka. Menyaksikan kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah, orang-orang musyrik mulai mengatur strategi. Mereka mengirim seorang utusan bernama Amir bin At-Tufail untuk menemui Nabi Muhammad. Suatu pagi, Amir bin At-Tufail menemui Nabi Muhammad di kediamannya. Keduanya berbincang dengan serius. Dengan perasaan takut, utusan itu pun memberanikan diri untuk bersuara. Wahai Muhammad, aku datang menyampaikan pesan dari orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan bahwa dakwahmu telah melampaui batas. Engkau telah memecah belah penduduk Mekah, menghina Tuhan kami, dan kau tanpa rasa berdosa telah mendustakan ajaran nenek moyang kita. Kami punya penawaran bagus untukmu. Jika yang engkau inginkan adalah kekayaan, kami akan memberikannya untukmu. Jika engkau merasa tidak sehat, kami akan menyembuhkanmu. Bahkan jika engkau menginginkan sosok wanita, kami akan membawanya ke hadapanmu. Nabi Muhammad mendengarkan ucapan Amr bin At-Tufail dengan detail. Dan Rasulullah pun menjawab, wahai Amir, sampaikanlah pada orang-orang yang mengutusmu. Aku tidak pernah merasakan miskin. Aku juga tidak sedang sakit atau gila. Dan aku juga tidak menginginkan wanita. Aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa berbicara ataupun mendengar permintaan kalian. Hendaklah kalian bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir tampak malu mendengar jawaban Rasulullah. Ia sampai kehabisan kata-kata untuk menyerang balik. Dan Amir pun kembali kepada kaum musyrik dengan membawa kegagalan. Mendengar cerita Amir bin At-Tufail, orang-orang Quraisy itu tidak patah semangat.
Mereka pun mengutus kembali orang yang dianggap lebih pandai berbicara. Mereka kembali mengutus 2 orang untuk menemui Rasulullah. Mereka adalah Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Aqtab. Wahai Muhammad, sejujurnya kami penasaran dengan Tuhan yang engkau sembah sehingga engkau sampai menyuruh kami meninggalkan berhala sesembahan kami. Seperti apakah gambaran Tuhanmu itu? Apakah dia terbuat dari emas ataukah perak? Hahaha. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi, menyampaikan wahyu berupa surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan orang-orang musyrik terkait sifat-sifat Allah. Arti dari kata Al-Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah. Maksudnya pun murni menjelaskan tentang Allah, tidak tentang hukum atau yang lainnya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nas. Selain disebut sebagai surat Al-Ikhlas, surat ini juga memiliki beberapa nama lain seperti yang disebut dalam ayat pertamanya, yaitu Al-Ikhlas, yang kedua yaitu Al-Asas, yang berarti pondasi agama. Yang ketiga, At-Tauhid, seperti penjelasan tentang Tauhid dalam surat ini. Yang keempat, As-Somad, yaitu Tuhan sebagai tempat bergantung atau berserah diri para makhluknya. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama adalah diwajibkannya bagi manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara seperti berhala atau yang lainnya. Yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah, maka ia termasuk orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, hendaknya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas sebelum tidur seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cempaka tercinta sangat sungguh. Kami tidak punya puji dan tidak dituntut